Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah yang Ustazah sayangi, pada hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang makhluk gaib selain manusia ya. Jadi anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk gaib selain malaikat. Makhluk gaib selain malaikat yaitu ada jin dan setan. Lalu pengertian dari jin. Jin adalah tersembunyi atau tertutup. Jadi karena jin itu tersembunyi dan tertutup, maka jin tidak dapat dilihat oleh mata ya. Kita tidak dapat melihatnya ya, karena tertutup atau tersembunyi. Nah, Allah menciptakan jin sebelum Nabi Adam diciptakan ya. Dia diciptakan dari api yang sangat panas. Jadi jin itu diciptakan oleh Allah dari api yang sangat panas. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Nah, artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Di sini adalah yang dimaksud adalah Nabi Adam ya, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Ini adalah firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 26 sampai 27 tentang penciptaan jin ya. Nah, jin itu berada di alam dunia seperti kita anak-anak ya. Namun tempat mereka tinggal itu tidak dapat kita lihat ya, karena mereka termasuk makhluk gaib sehingga dia tinggal di alam gaib. Nah, barang siapa yang meminta bantuan kepada jin, ia pasti akan disesatkan. Contohnya seperti misalkan kita sakit ya, kita pergi ke dukun, kemudian dukun itu meminta bantuan kepada jin. Nah, jin itu akan membantu, tetapi jin itu akan memberi persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, kalau kita mengikuti persyaratan dari dukun itu ya, berarti kita sudah mengikuti apa yang dianjurkan oleh jin tersebut. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazatuhum rohaqo. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi kalau kita meminta bantuan kepada dukun ya, mengikuti anjuran-anjuran yang diberikan oleh dukun, secara otomatis kita mengikuti jin. Nah, jin-jin itu akan menambah dosa-dosa kita ya, kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh jin. Nah, sekarang pengertian dari setan. Setan itu artinya jauh. Nah, maksudnya jauh di sini apa? Ya, anak-anak, yang dimaksud jauh di sini adalah jauh dari petunjuk Allah. Kalau kita jauh dari petunjuk Allah, jauh dari hidayah Allah, maka kita akan tersesat. Setan adalah sifat jelek yang melekat pada setiap makhluk Allah.
Jadi kalau kita mempunyai sifat-sifat yang jelek, ya, sifat-sifat yang buruk, ya, itu sama saja kita seperti menjadi temannya setan, ya, karena setan itu selalu mengajak kita untuk berbuat hal-hal yang buruk, berbuat kejahatan, ya. Bersifat jelek itu sebaiknya kita hindarkan kalau kita tidak mau menjadi temannya setan. Setan itu dapat berasal dari golongan jin dan manusia, anak-anak, ya. Nah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-An ayat 112 yang berbunyi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ya'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Pada dasarnya, tugas jin dan manusia adalah beribadah kepada Allah. Jadi anak-anak, tugas jin dan manusia itu ditugaskan oleh Allah untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah. Nah, di sini jin itu ada dua, ya. Jin dibagi menjadi dua, yaitu jin muslim dan jin kafir. Nah, jin muslim atau jin yang Islam itu selalu taat kepada perintah-perintah Allah, ya. Sedangkan jin yang kafir itu selalu menggoda manusia supaya ingkar atau supaya melawan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setan itu selalu mengajak dan merayu manusia supaya berbuat kejahatan. Manusia dan jin yang mengajak kepada kejahatan termasuk dari golongan setan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita, anak-anakku semua, dijauhkan dari Allah, dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak benar. Nah, oke anak-anakku, ya. Sekian penjelasan dari Ustazah. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar dan mohon maaf bila selama ini ada kesalahan yang Ustazah lakukan kepada kalian semua, ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.